Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai malam hari ini. Judul materi kita ragam pengalaman keagamaan. Baik, bismillah, kita mulai. Ini yang pertama, kalau ini tidak ada di Varieties bagian awal, nanti yang tidak dari bukunya William James, saya sebut dari mana. Kalau yang pertama ini tentang fitrah beragamanya manusia. Ini karena beberapa kali saya dapat pertanyaan seperti ini, mengapa sih orang itu kok harus beragama? Bahkan ada tokoh namanya Will Durant yang bilang bahwa agama itu sudah ribuan kali dicoba dibunuh oleh manusia karena dianggap kontraproduktif lah, karena dianggap malah merusak lah, karena dianggap hanya sumbernya konflik lah, dan macam-macam. Tapi sampai detik ini dia tetap eksis, tetap hidup, bahkan mungkin semakin mengakar. Kalau dalam bahasa agama ya memang tidak mungkin kita membuang agama, karena agama itu bagian dari fitrahnya manusia. Nah, di slide yang pertama ini saya ambil beberapa teori yang menunjukkan bahwa agama itu fitrah. Yang pertama, mengapa orang beragama? Ada teori ya karena manusia itu ya jasmani ya rohani. Ya material, ya spiritual. Nah, wilayah yang diopeni oleh agama, itu wilayah yang rohani, yang spiritual ini. Jadi agama momong ranah spiritual. Sehingga ketika orang membuang agama, biasanya terus dia kehilangan dimensi spiritualitas dalam dirinya. Dulu ada cerita Barat pernah melakukan ini di bagian tertentu, tentunya ya tidak semua orang Barat. Ketika awal-awal modern, banyak kritik terhadap agama yang dianggap mendominasi, terus banyak orang mengambil ideologi ateis, ada yang ideologi deistik, ada yang banyak yang ngambil ideologi sekuler. Jadi menyisihkan agama, ada yang sampai membuang agama. Terus belakangan muncul gerakan namanya spiritualitas baru atau New Age. Ini sebenarnya simbol bahwa ternyata agama yang dibuang-buang, disisih-sisihkan itu ya masih dirindukan karena dia bagian dari jiwa kita, bagian dari hidup kita yang utuh. Dia harus juga diopeni, tidak cuma yang materi, yang lahiriah. Maka alasan pertama mengapa harus agama ya longing for spirituality, kerinduan spiritual. Kemudian yang kedua ada psychological anxiety, kecemasan psikologis. Kecemasan psikologis ini biasanya kegelisahan-kegelisahan kita. Ini besok saya mau jadi apa ya? Hidupku kok serba tidak mesti ya? Kalau tiba-tiba tidak lama lagi saya meninggal, apa ya yang terjadi? Dan seterusnya, ini namanya psychological anxiety. Jadi kecemasan-kecemasan hidup. Yang mencari jawabannya susah. Mencari jawaban yang nyaman, yang membuat kita tenang itu tidak mudah. Nah, banyak orang kemudian larinya ke agama. Jadi karena kecemasan psikologisnya, agama punya efek menenangkan. Membuat kita, meskipun mungkin kegelisahan-kegelisahanmu tidak terjawab tuntas, tapi membuatmu tenang dengan agama. Seperti kayak teman-teman bilang, ya pasrahkan saja semuanya pada Allah. Itu namanya psychological anxiety. Kemudian orang tidak bisa lepas dari agama juga biasanya karena
kekecewaan terhadap dunia. Ada worldly chaos. Dunia ini rusak, dunia ini hancur. Kalau diserahkan, dipasrahkan pada manusia saja, masalah tidak akan selesai. Nah, ini namanya worldly chaos. Kekacauan dunia. Manusia tidak bisa ngatasi. Yang bisa ngatasi harus ada intervensi Tuhan. Dari situ kemudian orang mencoba lari ke agama. Seperti hari-hari ini kan hampir semua manusia di dunia kebingungan melawan virus kecil namanya corona. Nah, ketika orang dalam kebingungan, dalam keputusasaan menghadapi segala kekacauan ini, jawaban paling menenangkan kan, ayo dipasrahkan semua pada Tuhan. Ayo kita mendekat ke Allah, ambil hikmahnya yang baik-baik. Nah, ini ilustrasi untuk menjelaskan mengapa orang kemudian lebih prefer, lebih cenderung pada agama. Kemudian ada juga deeper consciousness. Deeper consciousness itu kesadaran dalam. Oh, ini bagi teman-teman ini biasanya yang suka merenung, suka tafakur, berpikir, memikirkan hidupmu sendiri. Mengapa kok begini? Aku ini asalnya dari mana? Mau kembali kemana? Hakikat hidup ini apa? Kemungkinan besar deeper consciousness ini akan mengarahkan kita pada sesuatu yang besar, sesuatu yang menguasai hidup, sesuatu yang maha kuasa, dan seterusnya di alam semesta ini. Jadi akan membawa kita kepada keimanan kepada Tuhan. Jadi mengapa orang masih beragama? Ya karena orang masih mau berpikir, masih mau merenung. Jadi mikir dan merenung itu penting. Biar kita sadar hakikat diri kita yang sejati. Nggak usah nunggu besok kalau tua, ya dimulai sekarang sejak muda. Biar lebih mantap. Deeper consciousness-nya. Dan yang terakhir, kalau ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Jadi butuh pada yang maha kuasa, butuh yang maha baik di luar manusia. Need for all omnipotent, benevolent, holy others. Jadi kita ini serba terbatas, serba lemah, serba tidak berdaya. Bahkan menentukan nasib kita sendiri, kita tidak mampu. Bisanya kita berusaha mengubah nasib. Maka ternyata ada yang lebih kuasa di luar kita. Nah, itulah Tuhan. Dan kebutuhan ini sifatnya ya integral dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Kita sadari apa enggak. Jadi diam-diam kita itu membutuhkan Tuhan. Makanya ada yang punya teori bahwa seateis apapun orang, ya sebenarnya dia bukan berarti tidak beragama, tapi agamanya saja yang beda dengan kita. Mungkin dia tidak mempertuhankan Tuhan kita atau Tuhan-Tuhan dari agama-agama yang kita kenal. Tapi kemungkinan besar dia punya Tuhannya sendiri. Yang dia posisikan sebagai superior, sebagai menguasai segalanya, mengatasi segalanya. Ya mungkin Tuhannya sendiri itu bisa dalam bentuk hukum alam, bisa dalam bentuk kebijaksanaan apa, atau figur, atau bahkan mungkin kekayaan, materi, macam-macam. Nah, itu menunjukkan sebenarnya orang itu tidak bisa bebas, mandiri, merdeka, seperti yang anak-anak muda, teman-teman muda sering impikan, bebas mutlak. Enggak. Diam-diam kita ini butuh sesuatu tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. Makanya kata agama dalam bahasa Inggris, religion itu asal katanya religare. Religare itu mengikat kembali. Re itu kembali, ligare itu mengikat. Jadi mengikat kembali karena manusia itu butuh terikat dengan sesuatu. Sehingga para sufi mengingatkan hati-hati dengan keterikatan dunia. Karena kalau orang sudah terikat dunia biasanya lupa dengan Tuhan. Orang nggak bisa tidak terikat dengan apapun. Maka
Disinilah nanti kemudian orang geser ke agama, keterikatan pada yang maha kuasa, maha baik, maha segalanya. Nah, jadi mengapa beragama itu masih saja eksis hari ini dengan segala peristiwa-peristiwa yang dalam tanda petik ini seolah-olah menjatuhkan nama agama ini. Agama dianggap sumber konflik, agama dianggap biangnya kekacauan dan macam-macam. Ternyata ada beberapa faktor yang membuat susah manusia itu lepas dari agama. Oke, baik. Sekarang kita mulai tema utama kita, yaitu pengalaman keagamaan. Ya, sebenarnya definisinya sederhana. Pengalaman keagamaan berarti apa yang kita alami saat menjalankan hidup beragama. Kalau di bukunya William James tadi, yang saya sebut di depan, pengalaman keagamaan itu didefinisikan sebagai segala rasa, tindakan, dan pengalaman dari seseorang sebagai individu saat berhubungan dengan apa yang dianggap sebagai Tuhan. Ya, ini kalimatnya agak panjang, tapi intinya ya sama seperti saya bilang tadi, yaitu segala pengalaman yang kita dapat saat menjalani hidup beragama, mengikuti tuntunan agama. Ya, pengalaman nanti titik tekannya ada pada rasa jiwa yang didapat dari hidup beragama. Makanya definisinya William James tadi segala rasa. Jadi urusannya apa sih yang kita peroleh dalam diri kita setelah menjalani agama, yang kita rasakan dalam diri kita setelah kita menjalankan hidup beragama. Definisinya itu. Ya, sebenarnya ini sifatnya subjektif. Teman-teman boleh nanti menjelaskan sendiri, yang saya rasakan ini loh Pak, yang saya rasakan itu loh Pak, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, katanya William James, tidak semudah itu kita menjelaskan pengalaman keagamaan. Kenapa? Ya karena ini urusan rasa tadi. Urusan kesan, kemudian urusan pemahaman subjektif setiap orang terhadap apa yang dia alami. Makanya nanti selanjutnya oleh William James disebut ciri-ciri pengalaman keagamaan itu ada 4. Dan yang pertama adalah ineffability. Ineffability itu maksudnya apa? Tidak mudah diilustrasikan, tidak mudah diungkapkan, dijelaskan. Kenapa? Ya karena urusannya rasa tadi. Seperti teman-teman merasakan kuliah daring. Sulit loh Pak kuliah daring itu Pak. Loh itu ungkapanmu sulit itu mungkin ya tidak sepenuhnya mewakili yang kamu rasakan dalam dirimu. Tapi ketika kamu ngerti yang kamu rasakan sendiri kesulitannya. Dan orang yang bisa memahami kesulitanmu adalah orang yang sama-sama kesulitan menjalani kuliah daring. Saya yang tidak ikut kuliah daring misalnya, tidak mampu memahami ungkapanmu bahwa kuliah daring itu sulit. Kuliah daring, teman-teman di kampus pasti ngerti ya, istilah ini populer sekali sekarang. Kuliah dalam jaringan. Bagi teman-teman yang tidak kuliah atau bapak ibu yang kebetulan mendengarkan, mungkin masih asing istilah ini. Tapi mahasiswa yang di kampus era corona ini istilah favorit. Nah, yang tidak ngalami susah memahami sulitnya kuliah daring. Mungkin bagi yang tidak ngalami, alah itu kan mudah, tinggal nongkrong di depan HP, depan laptop, selesai. Yang ngalami lebih tahu rasanya.
Urusan rasa memang susah dijelaskan, hanya yang ngalami yang tahu. Termasuk pengalaman keagamaan. Indahnya sedekah kepada fakir miskin. Kemudian tenangnya kalau kita sholat tahajud ya. Kemudian syahdunya kalau kita berzikir pada Allah. Loh, ini hal-hal yang susah dijelaskan. Paling kalau saya jelaskan kamu bilang, lebay Pak. Ya wis, kamu alami sendiri saja langsung. Karena pengalaman keagamaan memang sesuatu yang ineffable. Tidak bisa dijelaskan begitu saja. Engkau harus mengalami langsung. Ini dulu zaman masih rame-ramenya kajian orientalis, itu banyak kajian orientalis yang memahami agama dari luar. Dia tidak mengalami langsung agama. Sehingga narasi-narasinya tentang agama itu sering, kalau yang orang beragama itu sendiri baca, dia tidak akan setuju, masa begitu. Misalnya ada orientalis yang menjelaskan bahwa sholat itu, orang Islam itu sehari 5 kali dia menempelkan dahinya ke lantai. Oh, itu kalimat seperti ini kan tidak mewakili, tidak begitu sebenarnya sholat itu ada makna yang lebih dalam. Tidak sekedar kelihatannya, hanya yang mengalami dan menjalani yang paham. Jadi ciri pengalaman keagamaan yang pertama ineffable. Kemudian yang kedua transien. Transien itu sementara. Ya kalau pas dijalankan rasanya didapat. Begitu tidak dijalankan ya enggak. Jadi pengalaman ini datang dan pergi. Sama kayak sufi yang cinta pada Allah terus sampai mengalami ekstase. Ekstasenya ini kan ya kadang datang kadang pergi. Tidak terus-terusan begitu. Jadi merasakan damainya dekat dengan Tuhan. Ya ini karena manusia biasa, ya kadang datang, kadang pergi. Sama kayak teman-teman sholat harus khusyuk itu. Ayo, kekhusyukan ini kan transien. Kadang datang, kadang pergi. Kadang teman-teman sholat itu full khusyuknya 1-2 detik di awal misalnya. Atau ada yang karena lebih soleh khusyuknya lebih lama. Ada yang sudah sangat canggih, ya full dalam sholat itu khusyuk terus. Tapi setelah sholat kan sudah enggak. Jadi sifatnya transien. Rasa khusyuk itu ya datang, ya pergi. Jadi sifatnya sementara. Kemudian passivity. Passivity itu pasif. Ya karena ini urusannya rasa, bukan kita yang mengusahakan rasa itu datang sendiri. Jadi kita tidak bisa kontrol. Tadi misalnya ya teman-teman, sholat malam kok rasanya damai ya. Awal-awal, tapi begitu 1 bulan istiqomah sholat malam terus, rasanya sudah tidak enak, sudah standar saja, sudah biasa. Itu kita tidak bisa kontrol rasa ini, dia datang begitu saja. Kitanya pasif, kita kan pinginnya mendalam terus, tapi ya tidak bisa. Yang awal-awal misalnya ikut ngaji dulu, mungkin ikut sekali, 2 kali, wah, saya tercerahkan Pak, saya dapat sesuatu Pak. Terus saya minta, yo istiqomah lah ngaji. Begitu lama-lama istiqomah kehilangan rasa. Saya kok mulai bosen ya Pak. Saya kok mulai tidak nyaman lagi Pak, pengen cari-cari yang lain. Karena rasa bukan kita yang kontrol. Jadi nyaman, seneng, dan macam-macam itu. Kontrolnya tidak ada di kita. Sifatnya memang pengalaman keagamaan itu sifatnya pasif. Kita hanya bisa mengusahakan. Tidak bisa terus-terusan karena dia transien dan kita hanya bisa mengusahakan, tidak bisa ngontrol kapan dia datang, kapan dia pergi. Kemudian yang selanjutnya noetik. Noetik itu
Seseorang setelah mengalami pengalaman keagamaan itu dia merasa, kalau bahasa yang biasa dipakai teman-teman, tercerahkan. Dia merasa mendapat sesuatu yang berharga. Dia merasa dapat anugerah, kalau bahasamu mungkin dapat hidayah. Itu noetik. Jadi ada 4 cirinya pengalaman keagamaan. Yang pertama, ineffable, tidak terkatakan. Yang kedua, transient, sementara. Yang ketiga, pasif, bukan kita yang kontrol. Rasa itu datang sendiri dan pergi sendiri. Kemudian noetik, kita merasa tercerahkan, kita merasa dapat hidayah, dapat anugerah. Nah, itu yang kita dapat dari religious experience, pengalaman keagamaan. Jadi saat kita beragama dengan serius, tidak cuma menjalani, tapi juga menghayati. Menghayati itu berarti memasukkan ke dalam. Jadi biasanya kan orang itu meyakini, kemudian menjalani. Jangan lupa setelah menjalani, naik satu level lagi menghayati. Biasanya naik lagi satu level memaknai. Nah, level pengalaman ini ada di aspek menghayati. Kita masukkan ke dalam. Beragama, beribadah tidak sekedar formalitas, ritual, tapi juga ada penghayatan dan pemaknaan. Dari situlah nanti pengalaman keagamaan ini akan berbuah positif. Cirinya pengalaman keagamaan tadi ineffable, transient, pasif, dan noetik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.